Woi, nonton dong semua. Smack my ass like a drum. Halo guys, selamat datang di Gerelitan Channel. Di episode kali ini kita live dari Citayam Fashion Week, Duku Atas, Stasiun BNI 2 Cipete. Kita sudah kedatangan Bonge. Sini, Bonge. Sini. Nge. Sini nge. Sini nge. Ini dia Bonge. Ini guys sudah. Udah keluar. Udah sih gua mau di sini, orang dipanggil dari jauh-jauh dari Duku Atas. Geser pi. Jadi hari ini kita akan Jadi hari ini seperti biasa kita mau mereview film. Aduh. Emang channel gue tuh lucu banget anjir. Kita akan mereview film di segmen review terviral, terbooming, terpopuler sekomplek Gading Agrikola. Apalagi kalau bukan di ADC. Ada apa di sini? Halo, aku Bobby. Ngomong-ngomong, kok aku di tong sampah ya? Pertanggal 27 Juli Wednesday ada 27 Wednesday. 27 Juli Wednesday. Nah, di 77 Rabu. di sinema tuh ada apa aja? Shark Bait. Ya, itu jelek banget anjing. Lu bayangin gue sama Vilo nyetir dari Serpong ke kota Casablanca buat diajak premiernya Shark Bait. Terus sampai sana dikasih film, anjing, filmnya tai banget anjing. Kita itu gimana? Hiunya ngondek apa gimana? Bukan ngondek. Gua pindah sini ya. Actingnya cringe. Jauh-jauh. Selanjutnya ada Ivana. Oh, kalau nggak usah. Kalau kayak gini berarti nggak bakal datang. Oh. Ivana sekarang sudah 2 juta penonton. Wes. Selamat buat Teresa Saraswati dan tim Manoj Punjabi. Itu sudah tergolong box office ya. 2 juta 2 subscriber. juta subscriber. 2 juta followers. Viewer. Top Gun masih Top Gun ada. masih ada. Emang sebagus itu ya? Bagus banget anjing, lo harus mau dibilang lo harus nonton juga. Kayaknya udah tinggal dikit sih titernya, tapi itu sebagus itu. Mauritanian juga masih ada. Thor juga masih Thor, ada. Thor, Love and Thunder and Sex juga masih ada. Nggak ada seksnya perasaan. Love and Thunder doang. Iya. Lah, seksnya? Thornya? Lah, Mana? yang gue nonton di xvideos.com tuh apa dong? Nah, itu parodi bokep, goblok. Udah ada aja. Parodi. aja. Film ini tuh adalah Lu alienoid. ini adalah salah satunya film yang Ghostwriter 2. Lah kan emang dia doang yang Ghostwriter 2. Masa ada kalau ada 2 film Nah, berbeda, Ghost- judulnya sama aneh. itulah dia. Disitulah dia kita terkecoh sedikit ya. Di Ghostwriter 2 ini produsernya tuh kayaknya orang-orang di balik itu semua orang-orang komik, kayaknya teman-teman lu semua deh. Iya ya. Ada Ernest Prakarsa sebagai produser, Benedion, Chan Parwas mah ini Chan Star Par- Vision Star kan. Vision ya. Dan direktornya tuh oleh Muhat Kliaco, dia komika juga. Muhat Kliaco ini kalau nggak salah bikin Gara-Gara Warisan juga ya. Kita ceritakan dulu sedikit tentang Ghostwriter 2. Ghostwriter 2 ini bercerita tentang seorang Ambar, dia ini mahasiswa yang matanya tuh buram gitu kan. Nah, suatu saat dia datang ke panti jompo. Ambar? Dia datang ke panti Kok jompo. Ambar? Itu Ivana, tolol. Iya maksudku, Ini bukan Ivana, ini Ghostwriter. gue belum selesai ngomongnya. Oh, iya. Nah, Ambar ini, dia ini salah satu tokoh di film Ivana.
kebetulan saat ini kita mau membahas tentang Naya. Nah, Naya ini adalah, jadi Ghost Writer ini sudah ada yang pertama. Ngapain lu sebut tadi apa kalau cuma kayak gitu doang? Sudah ada yang pertama ya. Jadi si Naya ini ceritanya orang yang menulis buku di buku pertamanya, di film pertama itu dia menulis buku dibantu sama hantunya G Pamungkas. Iya. Dia menuliskan kisah hidupnya. Di film kedua ini ceritanya si Naya ini udah jadi penulis novel misteri terkenal. Bukunya bestseller. Kayak Teresa lah kira-kira ya. Tetapi karena dia menulisnya itu buku misteri, orang-orang tuh image-nya tuh udah jelek ke dia, ngecap dia tuh dukun, pesulap. Udah akhirnya bisa nggak? Lu tolol ya. Balik lu anak kecil si Naya ini dia akhirnya nggak mau pokoknya dirinya tuh dilibatkan sama hal-hal yang berbau misteri gitu kan. Tapi sama penerbitnya tuh pengen tetap tulis buku misteri. Enggak, karena dia masih punya kontrak eksklusif 3 buku. Iya, 2 apa 3 ya? 3 buku. Oh berarti tuh ini ya clue-nya, berarti masih ada 3 film lagi di sini. Bisa jadi. Iya kan? Kalau enggak apa kayak Avengers gitu kayak. Iya. Nah, Naya and the Kang Dinasti. Nah, udah tuh. Jadi karena dia harus menulis buku, suatu ketika Naya ini tahu kalau di penerbitnya itu ada sebuah proyekan, yaitu proyekan antologi di mana itu melibatkan penulis idolanya dia gitu. Widari Widuduri Rumingkang. Dari Widuduri kenapa Rumingkang? Widuduri, Duringkang, Duringkang, Widadara dari melodi. Kita ngomong apa ini? Nonton dulu. Karena dia ingin merubah image yang nggak mau horor mulu, si Naya ini pengen ikutan bergabung ke project itu. Nah, pas dia mau bergabung ke project itu, dia tuh bertemu salah seorang hantu. Arif Didu. Oh iya, ibu. Ini ada Arif Didu. Bukan. Gak mentang-mentang Widudari tiba-tiba jadi Didu dong. Ini kan harusnya peran saya yang ngeselin. Harusnya peran saya yang ngeselin dong. Kirana Widuri ya? Nah, Kirana Widuri, betul. Iya itu ya. Jadi si Mayang ini pengen ikutan proyeknya si Kirana Widuri yang bikin buku antologi ini untuk mencuci image dia horor. Nah, sama penerbit karena waktunya mepet, dia tuh dikasih tenggang waktu gitu kan untuk menyelesaikan novelnya. Di tengah-tengah tenggang waktu itu ternyata dia ini sedang ditempelin sama suatu makhluk halus. 2, tolol. 1 dulu awalnya kan. Kan satunya pacarnya. Lah iya, tapi kan waktu itu belum. Ini udah disclaimer dulu anjing. Belum lah, ini masih sinopsis, kenapa lu bocorin? Oh iya, sorry. Dia ditempelin sama satu makhluk kayak kuntilanak gitu kan. Nah, disitulah terus baru mulai terjadi teror-teror yang mencekam. Nah, Oke, overall menurut lu filmnya gimana? Menurut gua filmnya lebih lucu daripada yang pertama sih, kayak jokes-jokesnya ya meningkat sih. Terlihat sekali evaluasi jokesnya di sini works ya. Oke, kalau menurut gue juga film ini layak untuk ditonton sih, menyegarkan di tengah-tengah film Indonesia yang bukan sekarang sih, maksudnya kayak yang saat itu ada di bioskop itu, menurut gue ini cukup menyegarkan sih. Iya. Ya, jadi buat kalian yang mau nonton Ghost Writer 2, silakan kalian cabut dari video ini. Jangan lupa setelah nonton balik lagi ke sini, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang spoiler talk. Dalam hitungan ketiga kita akan spoiler 3. 2, Nah, 1. udah langsung 3. Kalau ada apa hal yang gue nggak suka, yang pertama menurut gue cuttingannya tuh kasar banget. Ah iya bener, ini kita berbicara juga ini setelah nonton. Cuttingannya tuh kasar banget menurut gue. Jadi kayak Alpi tuh sempat ngomong, ini kok pas lagi ada adegan ngobrol gitu kan sama Astri Welas, tiba-tiba tuh bukan Astri Welas, si mamanya Vino, ya. sama si Naya itu tiba-tiba kayak kasar banget. Topiknya tuh langsung beda gitu kan. Iya betul. Yang harusnya itu ada dialog lagi tapi kayak di nah iya, terus terus kayak yang gak enak juga itu transisinya gitu loh. Jadi misalnya lagi seram-seram nih, kita lagi dikagetin, jreng, tiba-tiba abis jreng langsung santai lagi, langsung flat gitu lagi. Yang tau nggak yang kita abis dikagetin, jreng, tiba-tiba adegan si hantu itu mau nyuri buku di mall gitu. Habis kita dikagetin, jreng, terus tiba-tiba langsung adegan si Maya main laptop. Oh, si Vino, iya Vino. Si Nayanya main laptop, terus si Vino datang bawa buku. Bawa buku yang dia ambil dari toko buku gitu. Iya. Maksudnya
kayak transisinya tuh nggak enak banget. Iya, Menurut iya, gue iya. transisinya Iya, tuh nggak enak banget. Jadi kayak kita tuh udah nyampe sini nih, dikit lagi udah kaget, udah takut, tiba-tiba langsung Simpelnya sih kalau mau ngerti ya perubahan emosinya jadi terlalu cepat. jadi terlalu cepat. Iya. Betul. Overall yang ini yang gue catat ya, yang gue nggak suka itu aja sih. Oh, sama satu paling yang aneh itu si Naya dan adik-adiknya itu mukanya sangat-sangat bule ya. Tapi somehow nama adiknya tuh Darto anjir. Iya, si Andy itu Iya kan? Kalau enggak untuk nama Darto itu terlalu bule. terlalu ya? bule atau mungkin kita nggak tahu nama kepanjangannya. Darto Van Houten. Darto Van Houten, Darto Smith, Iya, Darto Brown, atau Darto Del Monte kan. Darto kita nggak Del tahu. Monte. Kalau dia alternate orang Itali kan. Iya. Atau mungkin Darto Hirotada. Siapa tahu dia orang Jepang kan. Dan reviewer ya kan. Radipan dulu tanda Radipan. Iya, tapi menurut gue untuk muka yang kayak gitu dikasih nama Darto kayak agak off aja sih. Cuman Iya. ya sebenarnya itu nggak mengganggu di Sama kayak Ivana yang dinamain Ambar tapi mukanya bule. Bule. Ya itu kan udah gue jelasin. Namanya tuh Amber Heart. iya. Iya. Harusnya kalau mau Darto, yang nama temennya yang Darto anjir. Temennya si Darto lucu Itu banget anjir. dia meng-carry film itu sih. Dia menguasai punchline di film ini sih menurut gua. Vino, Ana, Darto, Billy. Billy. Kebalik anjing. Harusnya yang Darto yang Billy yang Darto Oh, mungkin namanya. jokesnya di situ. Betul Mungkin juga, jokesnya di situ. betul juga Cuman ya. kita nggak nangkep ya. Iya. Karena off banget menurut gue. Terus ada juga satu adegan yang kalau kita perhatiin detail-detailnya, kayaknya ini orang nggak bakal perhatiin juga sedetail itu. Tapi ini ada satu detail yang gue perhatiin gini. Jadi di akhir si Naya akhirnya dia kasih naskahnya ke Astri Welas gitu kan. Iya. Terus sama Astri Welas itu dibaca naskahnya langsung di halaman tengahnya anjing. Oh, Nggak dibaca dari awal, dibaca iya. langsung di halaman tengahnya. Wah, bagus ini kayak padahal itu kan belum dibaca. Bagaimana orang Bisa suka suka karena membaca halaman langsung tengah. tengahnya gitu. Siapa tahu ternyata pas tengah-tengahnya tuh siapa tahu itu ternyata resep pisang hijau. Iya. Iya kan? Atau enggak misalnya itu Kan buku Naya kan buku misteri. Buku Masa misteri. dibuka ke tengah resep pisang hijau kan resep pisang agak-agak hijau aneh ya. atau misalnya ternyata di tengahnya apa kayak cover dance, Iya, atau nama-nama mata uang ya kan. nama-nama mata uang dan juga list rumah makan di sekitar Merah kan kita nggak tahu juga. ada satu lagi yang aneh. Ini juga lu sempat Apa? bilang. Apa itu? Ada adegan si Vinonya yang udah jadi hantu masakin telur Oh, buat iya. Naya. Dimasakin telur buat Naya, terus dia nanya kayak enak nggak, kata Vino kan. Terus kata si Naya enak banget, kayak itu telur anjing. Itu telur dadar. Telur Naya dadar apa ceplok ya? pokoknya telur mata sapi. Ya, pokoknya telur lah. Kayak lu kagak pernah makan telur gitu kan sih. Seenak-enaknya telur gimana sih? Apakah tiba-tiba telur digoreng doang jadi ada rasa Beda. barbecue kan? Atau apakah mungkin kalau yang menggoreng hantu rasanya jadi lebih bisa jadi kan makanan aja di penglaris. Iya, oh rasanya mungkin pasti Diludahin pocong. Ada rasa-rasa menyan kali. Rasa ludah pocong. Iya, gimana tuh? Gimana tuh? Terlalu aneh sih, dialog kayak gitu terlalu aneh. Masa Kayak dialognya heboh banget dialognya gitu. cuma dimasuk-masukin doang. Iya. Kayak itu tuh nggak perlu. Nggak Kita perlu. udah Rasa telur dari dulu gitu-gitu aja gitu Karena loh, sebenarnya rasa telur. adegan tuh dragging banget karena gue merasa menonton film ini tuh meskipun film itu ternyata cuma 1,5 jam. Nah, Ngerasa tuh kayak lama banget. Iya nggak sih? giliran ada adegan yang kemungkinan penting Bisa. kayak yang waktu ibunya ngasih kalung ke si Vino yang ini nanti kamu kasih Naya. Ini turun-temurun dari keluarga kita kan. Cepat Giliran itu dicepetin. dicepetin. Langsung tiba-tiba Vinonya udah keluar. Giliran yang Giliran yang telur mata sapi yang menurut gua nggak penting. itu ada kali 3 menit itu adegan Nggak tahu itu deh, pokoknya di situ lumayan lama dan menurut gua agak dragging dragging, dan kayak itu nggak ngapain penting. banget. Itu dikeluarkan dari film juga nggak berpengaruh apapun menurut Kalau gue. kalau mau itunya di bagian itu dibecandain, dikomediin kan. Betul. Ya gua nggak tahu sih Maksudnya ya let's say komedinya aku masakin telur ya, set tiba-tiba jadi abalon, Iya. ya. Atau set tiba-tiba jadi candi. Iya, tiba-tiba jadi Candi kan.
Udah sih, kalau gue yang nggak suka itu aja sih. Karena sebenarnya filmnya bagus, tapi nggak memorable. Karena setelah nonton film itu feelingnya kayak yang ya udah aja. Beda kayak waktu kita nonton Sri Mulat. Setelah nonton Sri Mulat itu feelingnya kayak wah banget anjing. Wah Kita banget, inget semua detail-detail jokesnya, bener-bener lucu banget anjir. Untuk hal yang gue suka, sekarang kita masuk ke hal yang kita suka ya. Kalau gue suka dengan udah pasti acting pemain sih. Acting pemainnya sih iya sih. Semuanya bener-bener aktor dan aktris profesional ya, terutama si mamanya Vino ya. Mama Keren itu, banget. itu kan maksud gua dia kan aktris senior. Aktris ya. senior, bener-bener dia keren banget sebagai mama-mama yang galak dan gak setuju sama anaknya punya mantu kayak gitu. Actingnya tuh dapat banget. Apalagi terakhir di saat hatinya udah luluh, berasa banget cintanya tuh berasa banget ke penonton. Iya. Marahnya dia tuh nyampe ke penonton, cintanya dia tuh nyampe juga ke penonton. Betul. Menurut gue keren banget sih. Actingnya sudah pasti, actingnya Billy dan Darto. Itu chemistry Billy sama Darto dapat banget sih. Lucu banget kayak ya. Temennya. By the way, fun fact, Billy sama Darto bakalan jadi pasangan lagi di film Pengabdi Setan. Sumpah. Serius? Itunya kan si Andy itu kan emang dia Pengabdi Setan, si Dartonya. Nanti di situ ada karakter baru, si Billy itu yang peranin. Oh iya. Iya, jadi mereka satu geng lagi. Dari situ udah terbangun chemistry Udah kan. terbangun chemistry, terus kayak sutradara mungkin lihat siapa Joko Anwar ya? Joko Anwar. Joko Anwar mungkin ngelihat. Atau mungkin ini yang dulu. casting direkturnya sih pasti yang ngelihat itu. Pokoknya kita tungguin lah ntar apakah masih terus mengkocak-kocak galaksi atau beneran. Tapi si Billy waktu ketakutan dia takut beneran tuh mukanya ini banget loh. Dia ekspresinya jago sih. Ekspresinya jago. Terus jokes-jokesnya yang di luar nalar gue suka, dan jokes-jokesnya tuh relate gitu. Misalnya mereka nonton video penampakan hantu si Ari Kriting sama si Aco. Iya. Terus tiba-tiba dikagetin karena sama hantu, terus si Ari Kriting bilang, udah ganti video kucing saja. Iya. Ganti video kucing. Itu relate anjir karena kita semua pasti suka nonton video kucing gitu kan. Pasti pernah minimal sekali dalam hidup di YouTube nge-search funny cat. Funny cat gitu. Terus kalau enggak kayak dialog-dialog simple dan lucu, misalnya kayak Vino datang ke rumah mereka ketemu adik-adiknya si Naya, si Billy itu, si Darto itu. Terus si Darto gini, bang, biasa, apaan? Bokep gitu. Bokep. Gue nggak pernah lihat hal itu diangkat ke film gitu loh. Iya. Jadi kayak si Aco ini sebagai sutradara, ya mungkin latarnya juga anak komika. Jadi kalau anak komika itu dia mencari hal yang relate gitu kan. Iya. Jadi benar-benar jokes-jokes di film ini tuh sangat-sangat relate dengan kehidupan kita. Betul. Terus apalagi misalnya kayak Astri Welas tiba-tiba si Vino kan ceritanya dia artis kan. Datang ke kantornya Astri Welas, terus tiba-tiba dari laci keluarin tongsis yang panjang anjing. Kenapa ada tongsis di situ anjing? Bener. Kenapa? Si Astri Ulas keluarin dari laci meja kerjanya. Kenapa ada tongsis? Dan tongsisnya udah nempel sama HP. HP-nya udah nempel sama tongsis. Jadi HP yang di meja itu HP beda lagi. Terus dikeluarin ada tongsis. HP-nya itu aneh banget aja. Terus habis foto dimasukin lagi sih. Masukin lagi sama HP-nya. Sama HP-nya anjing, buset itu. Jadi dia mungkin beli HP itu cuma buat foto doang pakai tongsis, Bang. Terus kayak anjing tuh meja berarti panjang banget anjing ke bawahnya. Itu lucu sih. Terus yang gue suka juga film ini tuh kan namanya horor komedi. Iya. Bagian horornya tuh beneran serem. Iya. Bagian horornya pas ngagetinnya beneran serem, terus bagian hantunya, desain hantunya itu serem loh. Kayak kuntilanak dengan baju berdarah-darah. Soalnya kita baru bisa ngelihat jelas hantunya siapa sih nama yang hantu yang ceweknya? Murni ya? Bukan. Ya itulah pokoknya kita si baru bisa kuntilanak. ngelihat mukanya jelas itu baru pas pengen ke terakhir. Sebelumnya kayak cuman kayak dari jauh tapi udah serem aja gitu. Iya betul. Darah di bajunya tuh yang bikin ini sih, bikin kayak dia tuh jahat banget kayaknya. Iya. Padahal itu juga agak off sih, agak aneh. Kenapa? Karena kisahnya kan si kuntilanak itu tuh kan matinya dibacok di sini. Dibacok di punggung, prak. Ya? Tapi yang berdarah-darah di sini ya. Gitu. Yang berdarah di depan. Oh ternyata apa mungkin selama ini kepalanya keputer. Ini sih. Jadi sebenarnya yang kita lihat itu darah itu punggungnya. Lah dia jalannya nggak begini juga. Kalau keputar palanya jalannya begini. Tapi menurut gue suka banget sama pemeran hantunya juga dan anaknya yang diceritakan sebagai gadis desa yang polos. Aktingnya tuh beneran gue suka banget sih. Iya beneran kayak gue suka banget sama yang jadi hantunya itu. Dan apalagi mereka tuh beneran ngajak kita ke desa bener-bener desa terpencil gitu loh kan, di daerah Lampung gitu kan. Vibes-nya tuh bener-bener berasa dan gitu. mereka pas ke Lampungnya itu kita beneran
ngerasa kayak lagi dibawa jalan-jalan. Di bawah ke jalan-jalan Lampung, kayak, karena kayak lagi nonton My Trip My Adventure kan. karena beneran kita ada pelabuhannya, ada scene pelabuhannya, terus kayak ngelewatin Menara Siger yang orang Lampung juga pasti tahu Menara Siger, kayak ngelewatin Menara Siger kayak gitu-gitu. Jadi kayak anjir nih kayak dibawa jalan-jalan ke Lampung beneran gitu. Terus juga kayak adegan si Nayanya ngomong sama hantu yang hantunya entar tiba-tiba ada, tiba-tiba ngilang, tapi keren banget transisinya gitu. Entar ada hantunya terus tiba-tiba kayak Naya lagi bicara sendiri gitu kan. Itu berarti kan harus banyak tag anjir. Iya. Iya kan? Itu menurut gue tuh keren itu. Kayak ya udah keren aja lah gitu. Tapi ada satu juga menurut gue yang miss. Si Naya kan mau ngelihat si Vino-nya kan kudu pakai kalung ya. Oh iya. Tapi si Darto mau ngelihat si Vino harus megang Naya dulu. Gimana Darto ya? adanya Naya Jadi di sini diceritakan kalau cara kita melihat setan itu adalah kita harus memegang barang yang berharga. berharga buat Kenapa si mereka. Naya kalau mau ngelihat Vino nggak begini aja? Kan yang berharga buat Vino. Jadi gini. Ngerti nggak sih lu? Di awal jadi ceritakan si Vino ini meninggal karena dia tuh harus Lompat. dia kan artis action gitu kan, film action. Dia lompat dari lantai 2 kepleset. Agak pakai pengaman. Mati. Soalnya pengamannya rusak katanya, terus dia beraniin diri. Malah Iya, kepleset bukan jatuh. cameo-nya telat. Jadi Iya. kayak daripada nunggu sejam udah gue lompat aja Iya, gitu. iya. Udah akhirnya dia mati. Nah, terus setelah kematiannya dia itu, orang pertama yang bisa melihat dia itu ternyata si adiknya, Si si Darto. Darto. Kenapa dia bisa melihat si Vino itu setelah dia memegang kakaknya. Nah, ternyata kakaknya ini adalah orang yang berharga buat Vino. Iya. Karena kan mereka udah mau nikah kan. Tapi yang miss-nya menurut gua adalah si Nayanya sendiri mau ngelihat Vino harus pakai kalung. Iya, karena ada dua. Satu kalung yang dikasih mamanya Vino itu buat pernikahan mereka. Satu Naya gitu, barang berharga buat melihat si Vino ini. Nah, Ngerasa gak lu di situ? iya, Andi? somehow si Naya ini dia tuh nggak bisa ngelihat Vino. Kalau dia mau ngelihat Vino tuh dia harus megang kalung. Padahal dia kan bisa begini. Tapi Iya. masa dia ngomong sama Vino gini? Tiap ngomong Vino masa begini. Kamu Begini. aneh banget ya. Begini kalau nggak. Di bagian cara melihat hantu itu agak nggak jelas sebenarnya. Ngomong-ngomong soal acting ini juga gue catat, bahkan acting si warga-warga desa yang di Lampung tuh bagus. Bagus anjir, sumpah aktingnya. Sumpah kayak yang bagian pas Yang mereka jadi di warung ya, di warung. Iya, yang di warung, terus yang orang-orang yang ditanya-tanyain. Iya. Nggak kaku gitu. Nggak kaku, nggak kayak Bisa ngomong nggak gitu. kayak penonton bayaran gitu, enggak. Bahkan lebih bagus dari aktor-aktor di film. Ini yang terakhir ya. Somehow agak aneh ketika dua hantu ini tuh tiba-tiba punya kekuatan kayak X-Men. Iya. Ya pas mereka terakhir mereka mau kabur pulang ke Jakarta tiba-tiba si Mobil Naya kan mau jatuh terus mau jalan. diangkat sama Pertama sama kuntilanak dulu mau dibanting. habis itu ditahan sama si Vino. Vinonya punya kekuatan juga. Iya tiba-tiba si Menurut Vino gua, itu terlalu aneh sih. ini mau bikin horror Kayak X-Men. mau bikin film Marvel Meskipun jatuhnya kayak buat menolong iya pengen menolong kan, cuman kayaknya bukan gitu deh caranya gitu kan. Ini sih overall itu sih, tapi bagi gue tetap tontonan yang menarik meskipun kurang berkesan karena ini kita syutingnya 5 hari setelah film itu tayang, bukan 5 hari sih, nggak nyampe 5 hari, kita nanti hari Sabtu, Selasa, Rabu, Iya, baru 4 hari. baru 4 hari. Udah lupa. Tapi yang jelas gue kan sebelum nonton Tapi rumba. maksud gue adalah gue kan sebelum nonton si Ghost Rider 2 ini gue di Netflix nonton dulu yang pertama. Dan menurut gue Ghost Rider ini Lebih bagus. yang kedua ini udah melalui evaluasi yang menurut gue emang lebih bagus. Ada pergantian sutradara juga sih dari Benedion ke Aco. Gitu. Sebenarnya yang gue lihat lebih ke skripnya ya. Lebih ke Jokes-jokesnya skripnya, juga. Jokes-jokesnya itu sama. Jokes-jokesnya lebih buat ngakak lebih di buat yang kedua ngakak. sih. Sama yang pertama kan nggak ada si Billy tuh yang jadi Billy. Itu sih karena iya, kita iya. berdua yang gua rasain penonton juga. Ini kita nonton kan di Aeon itu yang paling banyak ketawa penonton tuh di scene-nya Billy. Ketika adegannya Billy ya. Adegannya Billy itu pada ketawa anjir. Oke, kita langsung aja masuk ke rating kali ya. Ya. Kalau dari gue, rating film ini gue kasih di 7 sih. Iya, gua 7,5 sih. 7 menurut gue ini cukup menghibur meskipun perasaan setelah menonton film ini tuh
nggak wah yang gimana, Nggak yang sampai nggak yang kita berkesan. berbincang berhari-hari tentang Betul. film ini gitu. Tetapi at least di saat itu, di momen itu, ketika menonton ini Happy dan terhibur sih. Dan menurut gue cukup worth untuk ditonton. Bener. Tapi kayaknya kalau yang ini nggak ditonton di bioskop, maksudnya kayak nonton di Disney Plus, di Netflix gitu juga nggak apa-apa masih is oke sih. yang penting lu nontonnya legal. Iya, karena betul. Ini menurut gua bakal Nggak, masuk lagi. I mean kayak di ada Netflix. film harus banget dinonton di bioskop, karena kalau nggak nonton di bioskop itu filmnya beda. Kayak Ivana tuh lu Top harus Gun nonton. juga kayaknya harus di bioskop ya, Top. Betul, Top Gun juga. Kayak film-film itu tuh lu harus nonton di bioskop, karena kalau lu nonton di rumah vibes-nya jadi beda gitu. Nah, Jadi kalau nggak seru. rumahnya di bioskop orang Nah, kalau rumahnya di bioskop, lu nontonnya tetap di rumah, tapi yang ada di bioskop. Ya udahlah. Terima kasih Terima sudah kasih ya, nonton. film Ghostwriter 2, filmnya sedang Jangan tayang di lupa bioskop. nonton setelah ini kita akan syuting buat Alienoid. Jadi Alienoid. sampai jumpa di Alienoid abis ini. Tara!